Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Abdul Kholik. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada video ini, dokumenter ini saya akan menyajikan sebuah kasus nyata yang sering terjadi di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan identitas yang disamarkan serta menganalisisnya berdasarkan kajian psikologi pendidikan dan kurikulum pembelajaran. Pemaparan kasus ini dialami oleh seorang siswa SMP kelas 8 yang selanjutnya saya akan disebut sebagai siswa A. Siswa A ini pada awalnya dikenal cukup aktif di kelas, namun beberapa bulan terakhir mengalami penurunan semangat belajar. Ia sering terlihat pasif, jarang bertanya, dan beberapa kali tidak mengumpulkan tugas. Berdasarkan hasil pengamatan guru, siswa A merasa terbebani oleh banyaknya tugas dan tentunya nilai proses pembelajaran yang cenderung satu arah, membuat siswa kurang tertarik dan merasa tertekan, sehingga berdampak pada kondisi emosional dan hasil belajarnya. Selanjutnya, analisis psikologi pendidikan. Kasus siswa A dapat dianalisis melalui dua teori psikologi pendidikan, yaitu teori motivasi belajar dan teori perkembangan peserta didik. Pertama, menurut teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, motivasi belajar siswa akan berkembang apabila kebutuhan psikologinya terpenuhi, seperti rasa aman, nyaman, dan dihargai. Dalam kasus ini, tekanan akademik yang tinggi membuat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi sehingga menurunkan motivasi belajar siswa A. Kedua, berdasarkan teori motivasi self-determination dari Deci dan Rian, siswa membutuhkan otonomi, rasa mampu, dan hubungan sosial yang positif. Kurangnya kesempatan bagi siswa untuk aktif, berpendapat, dan terlibat dalam pembelajaran menyebabkan siswa A merasa tidak memiliki kendali atas proses belajarnya. Selain itu, dari aspek psikologi pendidikan, siswa SMP berada pada fase remaja awal yang masih lebih secara emosional dan membutuhkan pendekatan pembelajarannya sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, saya akan analisis kurikulum dan pembelajaran. Ditinjau dari sisi kurikulum dan pembelajaran, permasalahan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penerapan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik SMP. Pembelajaran masih berfokus pada penyampaian materi dan penilaian hasil akhir. Sementara keterlibatan aktif siswa belum maksimal, asesmen yang digunakan cenderung menekankan nilai tanpa memberikan umpan balik yang membantu siswa memahami proses pembelajarannya. Padahal, konsep pembelajaran berpusat pada peserta didik, student-centered learning, menuntut guru untuk memberikan ruang bagi siswa untuk aktif bereksplorasi dan belajar sesuai dengan karakteristik usia SMP. Selanjutnya, saya akan membahas rekomendasi profesional sebagai calon guru. Sebagai calon guru SMP, terdapat beberapa rekomendasi profesional yang dapat diterapkan. Pertama, guru perlu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan mendukung perkembangan emosional siswa. Kedua, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif, seperti diskusi kelompok atau pembelajaran berbasis proyek sederhana. Ketiga, asesmen pembelajaran sebaiknya disertai umpan balik yang membangun agar siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Pendekatan yang humanis dan memahami kondisi psikologi siswa SMP menjadi kunci dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Mungkin untuk menutup dari saya, melalui kasus ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di tingkat SMP tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademis, tetapi juga harus memperhatikan aspek psikologis dan perkembangan peserta didik. Sebagai calon pendidik, kita tuntut untuk mampu mengajar sekaligus membimbing siswa secara menyeluruh. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.